5 kisah mistis Gunung Tangkuban Perahu, dari tanjakan Emen hingga air Keramat. Berdiri di atas 2 kabupaten yaitu Bandung dan Subang, Tangkuban Perahu menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Barat yang selalu ramai pengunjung. Termasuk dalam situs gunung berapi aktif, Tangkuban Perahu diawasi aktivitasnya oleh Direktorat Vulkanologi Indonesia. Keberadaan gas belerang dan sumber-sumber air panas menjadi tanda masih aktifnya gunung ini. Gunung setinggi 2084 meter di atas permukaan laut ini melahirkan legenda Dayang Sumi dan Sangkuriang, cinta terlarang antara ibu dan anak laki-lakinya. Selain mitos ini, yuk kenalan sama 6 mistis lain dari Tangkuban Perahu. 1. Mitos telaga yang dibangun Sangkuriang ternyata memiliki bukti ilmiah. Kisah legendanya, Dayang Sumi dan Sangkuriang dipercaya sebagai cikal bakal Gunung Tangkuban Perahu. Karena Dayang Sumi mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anak kandungnya, ia memberikan syarat sebelum bersedia dinikahi. Sangkuriang diminta membuatkan telaga dan sebuah kapal di atasnya, yang harus selesai sebelum matahari terbit. Namun usaha itu gagal sebab Dayang Sumi berdoa sambil membangunkan ayam-ayam jago agar berkokok. Sangkuriang pun marah lalu menendang perahu itu hingga terbalik, jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, telaga yang dibangun Sangkuriang ternyata ada bukti ilmiahnya. Topografi wilayah dataran tinggi Bandung berbentuk cekungan seperti danau yang diperkirakan hasil dari letusan gunung api purba. 2. Mitos keberadaan jin yang membantu Sangkuriang. Saat membangun telaga dan perahu, Sangkuriang dibantu oleh pasukan jin agar pekerjaannya bisa selesai sebelum matahari terbit. Kabarnya, jin penunggu Tangkuban Perahu yang masih ada hingga saat ini adalah para pasukan Sangkuriang. Beberapa pengunjung dan warga sekitar sering melihat sosok tinggi besar di sekitar kawasan ini. Bayangkan saja, jika Sangkuriang saja sanggup menendang perahu sebesar gunung, maka jin yang membuatnya pasti nggak kalah besar. 3. Angkernya tanjakan Emen. Jika berkendara dari Subang menuju Tangkuban Perahu, pasti melewati tanjakan Emen yang berada di kawasan Ciater. Tanjakan ini dipercaya angker dan sering memakan korban. Beberapa mitos juga mengaitkannya dengan para penunggu Tangkuban Perahu. Selain itu, beredar lain tentang cerita seorang pria bernama Emen yang tewas terbakar bersama truknya dalam kecelakaan. Emen dianggap sebagai korban kecelakaan pertama di tanjakan pada tahun 1960-an. Sejak itu, arwah Emen dianggap gentayangan dan meminta korban untuk menemaninya. Padahal, ekstrimnya tanjakan ini bisa dijelaskan secara logis. Keberadaan bukit di sepanjang jalan menutupi jalur di depannya, yang sekilas terlihat landai, ternyata berupa tanjakan yang sangat curam. 4. Air Kahuripan dipercaya punya daya magis. Ada beberapa pemandian air panas di sekitar Tangkuban Perahu, salah satunya berada di dalam gua. Kabarnya air di sini dialirkan langsung dari puncak Gunung Tangkuban Perahu dan digunakan langsung oleh Dayang Sumi pada zaman dahulu kala. Mata air keramat ini disebut sebagai air Kahuripan yang dipercaya punya sederet daya magis. Banyak orang rela menempuh perjalanan panjang menuju gua ini untuk mendapat airnya atau mandi langsung di sini. Air Kahuripan ini mampu menyembuhkan beberapa penyakit, membuat wajah nampak awet muda hingga menghilangkan rasa pegal. Kamu sendiri percaya nggak dengan khasiat-khasiat air keramat seperti ini? 5. Mitos batu pawadonan dan pakaian dalam wanita yang berserakan. Di sekitar Gunung Tangkuban Perahu juga terdapat kolam pemandian dengan salah satu batu
menyerupai alat kelamin wanita. Batu yang dinamai Pawadonan ini diyakini sebagai petilasan Dayang Sumbi, wanita yang berperas cantik dan awet muda hingga tua. Sampai-sampai anak kandungnya sendiri gak mengenali dan jatuh hati pada kecantikan sang ibu. Banyak pengunjung wanita yang ingin berendam di sekitar batu ini untuk menambah aura kecantikan dalam dirinya. Setelah berendam, maka akan melempar pakaian dalamnya ke area pepohonan di belakang batu sebagai syarat. Mitos dan kisah mistis semacam ini memang gak bisa dipisahkan dari tempat wisata alam. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Yang penting tetap menjaga melestarikan alam dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.